Kalau kita mau jujur ya, mulai dari Bung Karno dulu gitu, ketika kemudian mau turun jabatan Pak Gojim, kan mengalami penderitaan, wirang lah ya. Pak Harto juga sama, Gus Dur juga sama, Habibie, bahkan SBY yang menggembar-gemborkan tentang jangan korupsi segala macam, diajar dengan koruptor di internal partai. Bahkan, aduh, kita semua tahu lah, nggak perlu kita bahas lagi. Termasuk yang sekarang Sabu Kecik tadi ya, itu sama juga masalahnya gitu. Kenapa Pak Gojim? Ini ada yang bilang Satrio Wirang atau apa? Kenapa setiap mau selesai dari jabatan kok wirang? Apa yang salah dengan bangsa kita ini Pak Gojim? Iya, jadi makanya saya ya di berbagai kesempatan ketika diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dan berbicara, saya selalu sampaikan kita ini salah kedatin. Jadi bangsa ini merdeka, tetapi salah kedatin. Pada waktu itu ada yang bertanya, apa salah kedatin itu? Wajar kan, karena pendengar kan macam-macam. Apa ini interpretasi ya. Bukan suku bangsa. Ya, saya katakan salah kedatin itu dalam bahasa Jawa. Salah, saya yakin semuanya ngerti. Ya, nah, kedatin itu dalam bahasa Jawa adalah kejadian, sesuatu yang salah tapi terjadi. Ya kan? Misalkan ya, sebenarnya Indonesia itu ya pada bulan Mei kan sudah merancang ada yang namanya panitia persiapan, ya kan, usaha kemerdekaan. Ya. Nah, belum ada kata Indonesianya, pokoknya ada usaha. Ya. Tapi itu belum sempurna untuk mencapai kemerdekaan, langsung ada tawaran merdeka dari Jepang. Terus diterima, ya kan? Nah, seharusnya yang namanya kemerdekaan itu kan harus disiapkan dengan matang. Ya, artinya bukan hanya sekedar nerima. Oh, ini ada yang memberikan kemerdekaan, tapi harus berapa sebenarnya jumlah gubernur yang masuk wilayah baru Indonesia ini? Batasnya mana ini Indonesia itu? Ya. Terus dari gubernur yang ada itu, betulkah itu gubernur yang made in dari penjajah sebelumnya? Ya. Kalau misalnya made in dari penjajah sebelumnya, berarti harus dipersiapkan. Artinya ketika mau merdeka itu, PPKI harus sudah menyiapkan siapa calon-calon gubernurnya, ya kan? Nyatanya itu semua tidak ada, tahu-tahu merdeka, gitu kan? Ya. Dan ketika merdeka sehari tanggal 18 Agustus, sudah lahir Undang-Undang Dasar 1945. Kita kan patut bertanya, siapa yang nyusun itu? Ya, tanggal 17 merdeka, tanggal 18 sudah keluar. Nah, ya kan? Ya. Jadi hal-hal semacam ini bangsa Indonesia harus belajar. Ya. Oleh karena itu semenjak kemerdekaan, meskipun Undang-Undang Dasar sudah ada, tapi nggak pernah bisa diterapkan karena terus ada serangan dari Belanda kan, sehingga ada agresi 1, 2 dan sebagainya. Ya, terus tahu-tahu nanti tahun 49 kan kita diajak berunding yang namanya melalui konferensi meja bundar itu, ya. Jadi melalui meja bundar, konferensi meja bundar, perundingan di situ. Ya. Lalu dinyatakan Indonesia menerima Republik Indonesia Serikat. Nah, ini kan sama dengan tadi yang 18 Agustus punya UUD itu nggak berfungsi. Iya kan? Iya, tadi itu salah tadinya di situ. Kita terima kan. Tapi tidak lama menjadi Republik Indonesia Serikat, ya kan, kira-kira pertengahan tahun 1950, ya. Bung Karno menolak RIS dan kembali menjadi Republik Indonesia, ya. Ya, itu nanti ada yang itu dari usahanya Perdana Menteri ini, kita tidak membicarakan itunya, tapi
sebagai presiden, ya, maka Bung Karno setuju untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi undang-undangnya kan tidak kembali ke Undang-Undang 45. Undang-undangnya namanya UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, terus kemana nasibnya Undang-Undang Dasar 45 itu, ya kan? Kita tahu kan, terus dilaksanakanlah yang namanya pemilihan umum, pemilihan anggota konstituante tahun 55. Tapi nggak bisa memutuskan yang namanya landasan dari negara, ideologi negara nggak bisa. Terus apa tuh dasar negara kita itu mau Islam atau mau netral itu juga tidak bisa, nasional atau Islam, ya kan. Akhirnya Bung Karno melakukan dekret 5 Juli tahun 59. Ya, Bung Karno sendiri terus menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Gimana bisa dinyatakan kembali? Oh, nggak pernah pakai, ya kan? Nah, ini semuanya salah ini, ya. Jadi kita ini adalah produk dari salah kejadian sampai hari ini, ya. Misalkan, oke, sudah setelah 65, ya, era Orde Baru kan mengatakan juga kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan menjadikan Undang-Undang Pancasila sebagai landasan ideal, ya kan, sedangkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional, ya kan. Tapi kan juga belum dilaksanakan poin-poin itu semuanya, ya kan. Misalnya kebebasan berpartean kan belum, ya, maka partai diringkas jadi 3, ya kan. Jadi artinya penerapan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri ya belum dilakukan, ya. Misalkan ada Dewan Pertimbangan Agung DPA, ya kan. Itu kan kalau dinyatakan itu harus orang independen supaya bisa memberikan pertimbangan kepada presiden. Tapi kan cuma dipakai lembaga itu sebagai menempatkan orang-orang yang daripada nggak dikasih tempat nanti ribut. Ya, jadi seperti itu, ya kan. Nah, kemudian di anggota DPR-nya ada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Padahal Undang-Undang Dasar 45 justru nggak ada, ya. Nah, jadi kan nggak pernah pakai. Tahu-tahu setelah Pak Harto tidak jadi presiden lengser, ya kan. Penggantinya pun mengubah Undang-Undang Dasar itu pada tahun semenjak tahun 2002 1 sampai 2002 4 kali perubahan, ya kan? 4 kali perubahan itu juga tidak mencerminkan Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Kan fokusnya kan 4 kalau Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan. Orang mau masuk pintu rumah orang, ini kan ada pintunya. Pintunya itu namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ada 4, ya kan. Pertama adalah pemerintah itu wajib, ya, melindungi segenap tanah air dan penduduknya. Wajib. Artinya tidak boleh ada pilih kasih, tidak boleh ada yang ini bisa dipenjarakan, yang ini tidak, dan sebagainya. Itu tidak ada begitu. Semua penduduk harus diakui, tidak ada yang diistimewakan, ya, tidak ada yang diminoritaskan, semua sama. Ya, itu saja tidak terlaksana. Terus yang keduanya, meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi masyarakat umum itu harus sejahtera, ya. Jadi tidak akan bisa sejahtera kan kalau tidak ada upaya memang untuk mensejahterakan umum itu, ya. Nah, kalau sudah bisa meningkat menjadi kesejahteraan umum, yang ketiganya itu adalah mencerdaskan kehidupan
Jadi bukan mencerdaskan bangsa, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi cara kita hidup itu cerdas, ya kan gitu kan, bukan asal hidup, ya kan. Nah, kalau tiga-tiganya ini bisa, baru yang keempat bisa masuk, yaitu turut serta dalam perdamaian dunia. Tapi kalau dari awal nggak bisa, ya kita itu. Makanya saya seru kita belajarlah dulu, ya kan, menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dengan benar. Karena kalau nggak dijalankan kualat. Iya kan, kalau tidak mau jalankan itu ya nanti terus begini terus gitu loh. Ya. Oke, Pak Kojim. Satu pertanyaan terakhir Pak Kojim sebelum nanti dilanjutkan sama Mas Dodi. Pak Kojim sekarang rame loh, jadi bahan diskusi bahwa katanya sholat 5 waktu itu tidak ada perintah langsung di dalam Al-Quran, Pak Kojim. Nah, ini yang benar bagaimana, Pak Kojim? Jenengan yang lebih paham, mungkin teman-teman biar mendapatkan perspektif yang benar-benar lebih lengkap, tidak parsial gitu, Pak Kojim. Mohon di breakdown di forum ini. Iya. Jadi sebenarnya Islam itu sebenarnya masalahnya kita ini sudah beragama Islam, tapi mayoritas itu ya 99,999% itu tidak pernah belajar memahami Al-Quran. Itu yang pertama harus kita paham. Padahal Al-Quran itu pada surat 2-nya, ya, ayat 2-nya itu jelas, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kitab ini, jadi Al-Quran ini, ya kan, adalah petunjuk bagi orang tidak perlu diragukan lagi, tidak ada keraguan lagi, ya kan, di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang beragama tapi bertakwa. Nah, ini lama, ini sampai 200 tahun sebelum munculnya hadis. Nah, nanti setelah munculnya hadis kan ditambahkan Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, ya kan. Nah, kalau kita rujuk ke Al-Quran, ya tidak ada satu ayat pun, ya, yang menyatakan berapa kali kewajiban seseorang menjalankan sholat, ya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi itu ada dibaca-baca, itu semua adalah penafsiran ulama. Jadi kita harus bisa membedakan konkret di dalam Al-Quran dan penafsiran terhadap Al-Quran. Dua hal yang berbeda, ya. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara konkret ada perintah sholat 5 waktu. Adanya berapa waktu, Pak? Nggak disebutkan adanya berapa waktu. Iya. Jadi semua itu yang bilang 3, yang bilang 5, itu semua hanya menafsirkan dari bunyi ayat Al-Quran. Subjektivitas ulama yang menafsirkan. Subjektivitas ulama yang menyampaikan, ya. Juga tidak ada caranya sama sekali, ya. Jadi selain tidak ada waktunya, ya, berapa kalinya, frekuensinya itu juga tidak ada caranya. Tetapi makna sholat ada. Nah ini kan, ini yang harus dipahami, ya. Makna sholat diterangkan di Al-Quran, ya, yaitu untuk apa? Untuk selalu ingat kepada Tuhan. Ya, artinya kalau orang itu mau berpikir bebas, kalau ia sudah selalu bisa ingat pada Tuhan, berarti sudah sholat. Kalau itu berpikir bebas, iya kan, ayatnya kan jelas, ya. Aqimus sholat li dzikri. Tegakkan sholat itu untuk ingat aku, ya kan? Nah, bukti ingat itu apa? Nanti dikaitkan di surat 29 ayat 45. Apa tuh, Pak? Ya. Jadi aqimus sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau Anda menegakkan sholat berarti Anda tidak akan berbuat keji dan mungkar. Ya. Berarti orang yang nggak berbuat keji dan mungkar bisa dibilang sholat. Loh, itu tadi kalau dalam makna yang luas. Makna Al-Quran tadi. Iya, kan saya bilang kalau mau menggunakan makna yang luas, ya kan. Ya,
Sedangkan makna-makna itu sudah di-frame, ya, sudah dibuat jaringannya oleh para ulama. Ya, ini yang harus kita pahami dengan benar, gitu loh ya. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa orang yang sholat itu adalah orang yang bisa untuk tidak berbuat keji dan munkar. Makanya penutup ayat itu disebutkan wala dzikrullahi akbar. Sungguh ingat kepada Tuhan itu lebih besar. Karena dengan ingat kepada Tuhan tidak akan berbuat keji dan mungkar. Ya. Perbuatan mungkar itu apa? Sederhana. Ya, perbuatan yang sekarang secara hukum dilarang, ya kan, itu perbuatan mungkar. Jadi seperti membunuh orang, yang dilarang di Al-Quran seperti berjudi dan sebagainya, ya berarti kalau orang melakukan itu, ya itu mungkar, gitu kan. Nah, perbuatan keji itu apa? Keji itu perbuatan sadis, ya kan, gitu kan. Perbuatan yang orang itu tidak bisa menerima, tapi bukan karena kriminalnya, tapi karena tindakannya itu tidak bisa diterima. Misal, ya sederhana, ini supaya juga mengerti orang apa sih keji itu, kan gitu kan. Misalnya, ya, orang yang melakukan hubungan seksual suami istri, berarti secara agama benar. Tetapi ketika ini bojoku kok saiki aku di dalam lagi butuh pinggir dalam, ya sudah, aku berhubungan seksual di pinggir jalan, toh bojoku dewi. Nah, ini keji, ini dulu ya. Jadi disinilah dipagari dulu keji dan mungkar, ya. Jadi tanha anil faksha wal mungkar. Jadi di situ. Jadi banyak lagi perbuatan keji itu. Itu kan salah satu contoh yang dramatis lah, istilahnya gitu ya. Oke. Jadi itu semoga bisa menjadi bahan perenungan bagi teman-teman. Jangan hanya ngaku Islam tapi tidak pernah memahami Al-Quran secara substansial, gitu. Sehingga ibadah yang kita elu-elukan ternyata itu hasil dari tafsir para ulama. Ya, dan perlu saya bunggui, Mas. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apa sih yang dipesankan pertama itu? Iman dan amal saleh. Itu diulang-ulang sampai lebih dari 40 kali di dalam Al-Quran. Nah, orang tuh bertanya, iman itu apa? Iman itu adalah yang membuat kita menjadi landasan kok mau berbuat ini dan itu iman. Ya. Nah, baru nanti implementasinya, penerapannya dalam tindakan adalah amal saleh. Jadi di situ. Oke. Baik, matur suwun sangat Pak Kojin. Nanti akan dilanjutkan sama Pak Dut. Assalamualaikum Pak Kojin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dodi. Rahayu. Mungkin saya akan melanjutkan tadi obrolan ketika sama Mas Hendra tadi. Ada poin yang menggelitik dan menarik bagi saya ketika Pak Kojin membahas tentang Al-Baqarah ayat 2. Itu sama ketika saya pernah menemui seseorang, ada sebuah kegelisahan dan kegersangan di dalam hati. Beliau itu kurang lebih hampir 60 tahun, padahal dia sudah melakukan ibadah haji dan umroh dan sebagainya, juga melakukan ibadah-ibadah secara konvensional. Ya, pokoknya syariat secara normatif lah ya. Iya, betul. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, beliau itu sering gelisah dan merasa gersang. Ada sesuatu di sini mungkin yang istilahnya beliau itu tidak mendapatkan mungkin kesegaran dalam beragama, dalam tanda kutip itu. Nah, apakah ini memang istilahnya, kalau menurut tafsiran dari Pak Kojin itu, kalau dikaitkan dengan bahwa yang Baqarah ayat 2 itu memang kan semuanya itu hanya tafsiran dari para ulama semuanya nanti. Terus sebagai seorang yang awam, nanti larinya kemana ketika ini hanya sebatas tafsir para ulama,
terus tafsirannya hanya begitu-begitu saja. Terus orang awam itu nanti harus larinya kemana dalam memperdalam, memperjelas, mencari jawaban kegelisahan, kegundahan dalam hati. Monggo diwedar niki. Ya, Mas Rudi, jadi begini ya. Jadi Oke, bisa nggak apa-apa dilanjut. ya, Oke. jadi begini. Ketika seorang Muslim membaca Al-Quran, ya, tentu harus menyadari bahwa Al-Quran adalah salah satu ya, kitab yang wajib dibaca. Kan seorang Muslim. Iya. Mengapa saya katakan salah satu? Karena ya di dalam surat Al-Baqarah itu sendiri dikatakan bahwa seorang Muslim itu mengimani semua kitab yang datangnya dari Tuhan. Akan tetapi kan belum tentu tahu kitab-kitab yang lain itu. Betul. Nah, yang harus diketahui kan yang terakhir, yaitu Al-Quran, ya kan? Nah, ketika membaca Al-Quran, ya, tentu kalau secara normatif ya tergantung kepada guru-guru yang mengajarkannya. Nggak bisa tidak. Ya, saya pun ketika kecil, ya kan, masih kanak-kanak, masih itu ya, mengikuti guru-guru. Ya. Nah, namun demikian kita tahu kan, ketika guru-guru itu belum terlibat di dalam dunia politik, biasanya pengajaran itu tidak sampai menimbulkan istilah misalnya, oh itu salah, itu tidak. Karena guru-guru dulu itu lebih bersifat mendidik ya. Ya, jadi ya Al-Quran inilah tuntunan kita, maka kita coba pelajari. Misalnya apa itu dikatakan di situ ya, oh harus ada zakat misalnya di dalam Al-Quran ya, maka guru pada zaman itu yang mengajarkan zakat etis, belum seperti sekarang. Oh zakat kan hanya diberikan kepada umat Islam ya kan, dan kalau bukan umat Islam berarti hanya yang mu'alaf. Nah itu kan pemikiran sudah berkembang. Iya, pada mulanya ya kalau zakat terus kita lihat di Al-Quran ya fakir miskin misalnya itu tidak ada hubungannya Dengan agama. iya dengan agama gitu loh ya. Nah mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu kan orang-orang yang punya pengaruh ya, punya pengaruh lalu dia dibujuk istilahnya ya. Jadi kalau tidak punya pengaruh, dia tinggal masuk kategori apa itu fakir atau miskin. Nah kalau punya pengaruh, ya nggak apa-apa kan. Misalkan, ya saya berikan sumbangan ini dari zakat Islam, supaya Bapak misalnya bisa berbagi. Ya. Konteksnya kan itu, ya jadinya gitu loh. Ya. Nah, ketika orang sudah membelokkan pengertian itu, loh kok ini nyangkut politik ini ya, nah kita harus ngerem ya, kita harus ngerem. Jadi ini supaya kita itu merasa bisa lembah mana istilahnya, bagaimana hati kita itu tenang di dalam membaca Al-Quran. Misalnya Al-Baqarah dibaca terus itu kan ada kaitan misalnya dengan Yahudi, dengan Nasrani ya kan. Betul. Nah kita tidak boleh terus loh kok ini bertentangan dengan kan gitu kan. Jadi terus tertanam pada kita, oh kita harus benci orang Nasrani atau kita benci orang Yahudi. Kita tidak boleh begitu. Mengapa ya? Tanya pada Pak Gurunya kan gitu. Mengapa sih Pak Guru kok di sini nggak boleh ngikuti Yahudi dan Nasrani misalkan. Nah selama guru itu menjelaskan, oh sifat-sifat dulu itu Yahudi itu begini, Nasrani itu begini, ya, maka orang bisa berhenti sampai di situ. Tapi kalau di bawah politik lain lagi ceritanya, gitu loh. Wah ya ini kan memang memusuhi Islam ini kan. Nah, jadi di situ padahal di Al-Quran sendiri banyak karakter itu, misalnya
suka berbohong. Mengapa nggak boleh diikuti itu? Karena dia kalau kepada warganya sendiri dia berikan yang A, tapi kalau kepada orang lain yang B, ya. Nah, cara-cara demikian itulah yang diajarkan di Al-Quran, jangan ditiru itu, gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami. Saya pernah mengikuti suatu kajian ketika Pak gurunya itu menerangkan membabar masalah Yahudi dan Nasrani. Beliau itu bilang bahwa Yahudi itu sebenarnya akar katanya dari orang yang mendapatkan petunjuk dari Yahuda. Sebenarnya ini bukan suatu identitas atau kelembagaan suatu agama. Jadi siapapun orang yang mendapatkan petunjuk bisa dikatakan dia Yahuda atau Yahudi dalam perspektif yang lebih luas. Tapi ketika barusan Pak Koji menjelaskan makin kesini, makin sekarang itu kan makin sempit pemaknaan itu. Bahkan orang Islam sekarang itu memposisikan mereka orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai sosok yang mungkin dalam tanda kutip bahkan dijadikan musuh, meskipun tidak secara terang-terangan. Nah, saya ingin Pak Uji memberikan penjelasan apa ya benar pemaknaan masalah Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya lebih universal, sama ketika Islam itu dimaknai secara universal sebagai orang yang berserah diri atau yang diberi keselamatan. Monggo Pak. Iya, jadi begini ya, Pak Guru tadi benar ketika ia harus membaca surat 2 ayat 62 atau surat 5 surat Al-Maidah ayat 69. Tapi di situ Islam tidak dimasukkan kan. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, dan orang-orang Sobiin, ya kan, ia tetap diberikan, tidak perlu ada kekhawatiran, ya kan, apabila ia tetap menjalankan amal salehnya. Jadi di situ, ya. Nah, dalam hal konteks yang demikian boleh, misalnya Yahudi itu sebenarnya orang-orang yang mendapat petunjuk, Nasrani itu orang-orang yang memberikan pertolongan. Ya, jadi itu boleh. Tetapi kan ketika membaca Al-Quran itu satu bunyi kata itu tidak bermakna tunggal. Misalnya pada ayat-ayat nanti ayat 82 misalnya, di situ kan jangan kau ikuti. Nah, kalau misalnya jangan kau ikuti loh, katanya mendapat petunjuk, kamu nggak boleh diikuti. Gitu kan. Nah, disinilah kita harus menerangkan mengapa ini tidak boleh diikuti, karena di ayat itu ditegaskan dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa mereka lah yang masuk surga, tidak akan masuk neraka. Nah, klaim semacam itu yang tidak boleh diikuti gitu loh. Islam pun tidak mengajarkan kalau masuk Islam itu masuk surga itu ya tidak ada gitu loh. Hanya urusan klaimnya saja yang tidak boleh diikuti berarti. Iya, model-model klaim itu tidak boleh diikuti gitu loh. Ya. Jadi di situ. Oke, ini juga ada sedikit mungkin pengen pencerahan dari Pak Ujem ketika orang mau sholat itu kan ada bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya. Di situ ada kalimat kata sholat dan ibadah itu secara terpisah. Kita tahu bahwa ketika ngomong sholat itu kita kategorikan ibadah, tapi di sini ada pemisahan. Jadi sepertinya ini ada sesuatu mungkin yang istimewa atau spesial dalam sholat ini sehingga dia dipisahkan dari kata ibadah. Nah, saya ingin Pak Koji menjelaskan ini. Mungkin ini agak-agak memang kebingungan kita ini sebagai orang awam ini. Monggo Pak, silakan. Iya, jadi begini, itu kan ada di surat Al-An'am, ya kan? Surat 6 ayat 162, ya. Jadi di situ bentuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu adalah bentuk rincian.
rincian yang merupakan berkaitan. Jadi kalau hidup kan otomatis kaitannya dengan kematian. Jadi di sini sholat ada kaitannya dengan peribadahan. Ya. Makanya saya mengatakan di dalam yang saya tulis, sebenarnya kalau dalam surat apa itu Al-An'am ini, sholat di situ bukan pengertiannya seperti kata aqimus sholat. Tadi kan satu kata belum tentu punya makna tunggal. Betul. Iya. Tapi sholat di sini lebih dalam pengertian komitmen. Jadi komitmen itu harus menjadi landasan bagi ibadah. Gitu loh. Tanpa ada komitmen, ibadah itu ya sia-sia. Jadi sholat di sini dalam pengertian komitmen. Ya. Nah, jadi apapun nanti yang disebut ibadah, apapun, itu harus dilandasi oleh komitmen. Ibadah sendiri nggak bisa diperinci 1, 2, 3. Karena semua bentuk pengabdian adalah ibadah. Iya, betul. Ya, seorang suami bekerja dengan halal ya untuk mencari nafkah bagi kehidupan seluruh anggota keluarganya, Itu ibadah. Betul. Ya kan? Betul. Ya, seorang guru datang dari rumah ke kelas dengan tujuan ingin mencerdaskan anak-anak yang diajar, ibadah. Ibadah juga. Nah, tapi ini kan bisa pura-pura kalau tidak dilandasi komitmen. Misalnya sekarang ini kita jujur saja, ada orang yang ngajar di berbagai macam sekolahan. Karena kalau ngajar di satu sekolahan, gajinya tidak cukup. Ya kan? Dia jadi guru di misalnya SMA A, ngajar juga di SMA B, ngajar juga di SMA C, ya kan? Jadi di sini tidak ada komitmennya. Yang penting dia sudah menyampaikan kurikulum yang diajarkan. Nah, ini tidak benar. Itu. Begitu seseorang itu, aku ngajar, itu harus punya komitmen bahwa apa yang saya diajarkan ini hal yang benar dan akhirnya murid yang saya ajari begitu mengerti.